Oke, saya awali dengan teknikalnya. Teknikalnya kita membaca dari teknikal atau saya biasa menggunakan price action technical analysis namanya. Technical analysis. Oke. Sehingga yang kita baca adalah price action, salah satu analisa pasar yang menggunakan pergerakan harga itu sendiri sebagai dasarnya ya. Kita tidak menggunakan indikator ya, bahkan kita tidak menggunakan satupun indikator yang ada bawaan di MetaTrader maupun tambahan-tambahan lain. Ya, kita murni belajar di price action. Apa price action ini? Adalah pergerakan harga itu sendiri yang mana dia berawal dari histori, harga masa lalu dan harga sekarang. Kemudian kita kombinasi. Apakah bisa? Nanti kita coba ya, kita coba bahas. Baik, kita awali dari teknikal ini. Yang teknikal ini yang pertama-tama harus kita pahami adalah membaca candlestick. Ya, pertama-tama kita harus memahami cara membaca candlestick seperti apa. Jadi dalam candlestick itu ada 4 komponen besar. Ada 4 komponen besar dalam candlestick, yaitu ada harga bukaan, harga tinggi, harga rendah, kemudian harga tutupan. Ya, ini open bahasanya, ini high, ini low, ini close. Jadi bukaan ini adalah harga pertama ketika market itu mulai dibuka. Ya, ketika bukaan ini diawali atau ditutup dengan candle warna hijau, jadi saya akan coba untuk menggambarkan contoh struktur candlenya. Nah, saya kasih warna Saya ada print kemarin materinya. oh ya, ada gitu ya. Oke, Ya, ada print. paling tidak ada gambaran di sana ya. Iya, ada. Ini contohnya begini. Oke, saya akan contohkan dulu satu contoh candle yang berjalan. Misalkan candle berjalan ini sebelumnya warna merah. Jadi candle pertama bukaan, kalau ini berwarna merah, nanti ada dua candle untuk bandingan. Oke, saya mulai dari candle warna merah dulu ya. Yang pertama bukaan, harus tahu di mana bukaan. Anggap saja ini candle yang sudah terjadi. Nah, candle yang belum terjadi itu harus tahu bukaannya di mana, harga tertinggi, harga terendah, harga tutupan. Kalau ditutup dengan warna merah atau seller yang dominan, maka bukaan selalu di atas, di body yang atas. Ini opennya, bukaan. Kemudian setelah bukaan, pasti dia naik dulu. Ini ada high-nya. Ada bukaan, ada high, kemudian yang terendah, ini harga terendahnya low. Kemudian di sini close-nya. Maka ketika candle terakhir ditutup, itu harus tahu, oh candle terakhir ditutup berada di bawah. Ya, harusnya ini di bawah ya. Karena candle candle merah itu ditutup di bawah sini, close-nya di sini. Ini close-nya, ini open-nya. Nah, logikanya normalnya candle itu melompatnya di atasnya, ganti candle di sini terbentuknya. Ya, bisa saja nanti ini ada gap ya. Mungkin bisa di off dulu Pak audionya biar tidak Oh ini. iya, baik. Ya, oke makasih. Terus, Baik bentar ya, Pak. kita coba untuk kembali Coba saya cari. Oh, gimana? untuk melihat kondisi candle yang selanjutnya. Ini harus logikanya ketika ganti candle itu melompatnya di kanannya, tapi ada kalanya nanti lompat di atas. Contoh seperti ini. Yang perlu kita pahami, kita harus tahu harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, harga penutupan.
Ya, kalau berwarna merah selalu bukaan di ujung bodi yang atas, penutupan ujung bodi yang bawah. Kemudian selanjutnya sebelah kiri yang didominasi oleh bullish. Bullish ini buyer mendominasi. Ini contohnya candle yang sudah terjadi. Kemudian ketika 59 menit, ketika candle ini sudah posisi seperti ini, maka kita bisa tahu di sini adalah open. Di ujung bodi yang bawah adalah pembukaan, kemudian dia turun sampai di titik terendahnya, harga terendahnya tidak mampu, kemudian mencoba ke bawah tidak mampu, ditolak lagi oleh buyer. Ditolak oleh buyer dan naik sampai di ujung atas. Sampai di atas ditolak oleh seller namanya ini ya. Maka di sini ditutup atau close-nya di sini, penutupan. Ini open, ini low harga terendahnya, ini high harga tertingginya. Penutupan di sini. Begitu ditutup di sini, melompatnya di kanannya di sini. Nah, ini sama juga, ini open, kemudian sebelum naik ini turun dulu. Kalau ini langsung naik, sumbu ini ada di sana tidak mungkin. Kalau naik terus tanpa turun berarti naik, kalau turun berarti di atas pasti jadi ekor. Maka ini turun dulu, habis turun baru naik kembali sampai di ujung atas, ini jadi high tertinggi, ini jadi low-nya, kemudian ini penutupan, close-nya di sini. Harus tahu titik buka, tutup, high dan low-nya. Nah, kemudian untuk membaca candle ini tadi sudah tahu bagaimana terbentuknya candlestick ini, ada komponen besarnya 4, ini harus paham. Yang kedua, karakternya harus tahu, karakter membaca candle seperti apa. Yang pertama harus kita pahami di dalam membaca karakter candle adalah ukuran badan. Yang kedua adalah panjang sumbu, panjang ekornya lah. Yang ketiga posisi. Yang keempat ini baru rasionya, atau dibalik tidak apa-apa. Saya contohkan lagi satu candle warna hijau, kemudian setelah ini saya ganti candle warna merah. Kemudian ada candle lagi merah, kemudian oke, setelah ini ada candle lain. Oke, perhatikan contoh di atas. Kita akan membaca karakter candle yang kita baca dari candle yang terbentuk atau candle yang sudah selesai, bukan candle yang berjalan. Kalau candle yang masih running, tentu belum bisa kita baca karakternya. Yang kita bisa baca adalah candle yang sudah terjadi. Nah, saya contohkan yang paling kiri, ini candle warna hijau. Ukuran badan kita perhatikan, ukuran badannya itu yang tengahnya di sini. Ya, bodinya kita perhatikan besar. Kemudian panjang sumbu kita lihat, panjang sumbu di atas maupun di bawah. Ya, ini nomor 2, nomor 2. Panjang sumbunya ternyata pendek-pendek. Artinya penolakan buyer maupun seller kecil. Yang menjadi momentum besar adalah buyernya atau badannya, maka ini masih berpeluang lanjut naik. Yang model-model begini masih berpeluang lanjut naik. Ya, kita lihat dari posisi rasio, posisinya berada di mana, di atas atau di bawah. Ya, apakah di tren naik atau di tren bawah. Kemudian rasionya kita perhatikan, rasio itu antara sumbu, antara badan dengan ekornya. Ya, ini tidak seimbang. Volume badannya yang dominan, maka ini buyer ini masih akan lanjut ya. Kemudian berikutnya candle panjang warna merah ya, berawal dari candle sebelumnya ini masih lanjut, maka candle ini dibuka di sini, kemudian setelah itu naik high-nya di sini, sehingga body yang panjang ini, volume yang tebal ini bisa memberikan informasi pada kita bahwa buyer masih berpotensi naik ya, sehingga berpotensi naik itu ini masih naik dulu. Nah, ternyata begitu sampai di high-nya tidak mampu untuk menekan kembali bayarnya, kemudian ditolak oleh seller. Sumbu di atas ini
mengindikasikan penolakan oleh seller. Artinya potensi turun banyak. Sumbu di bawah ini penolakan buyer. Penolakan buyer. Makin panjang sumbunya, makin besar penolakannya. Kalau ekor di bawah, panjang penolakannya, atau ekornya makin panjang di bawah, maka potensi buyer, potensi naik makin kuat. Sebaliknya, ekor di atas, makin panjang ekor di atas, maka potensi seller makin kuat karena penolakan seller yang kuat. Dari candle panjang merah ini kita bisa membaca. Yang pertama ukuran badan di sini. Nomor 1 ukuran badan tebal dan panjang. Yang kedua panjang sumbunya, panjang ekornya. Ekornya kita lihat atas bawah. Ternyata yang panjang di atas. Makin panjang di atas, penolakan ke bawah makin kuat. Tapi kita lihat berikutnya yang keempat ini. Rasio kita bandingkan antara sumbu dengan badannya. Sumbu terpanjang dengan badannya. Sumbu terpanjang berada di atas berarti penolakan seller atau potensi turun. Kemudian bodinya, volumenya didominasi oleh seller. Maka kemungkinan besar ini masih lanjut turun. Oke, berikutnya yang di bawah, yang di kanannya. Yang pertama kita baca ukuran badannya kecil. Kemudian panjang sumbu yang di bawah tidak ada, yang atas. Berarti panjang sumbu di atas. Ini adalah penolakan seller. Penolakan seller. Artinya apa? Penolakan seller ini berarti potensi untuk turun makin besar. Makin panjang sumbu, makin peluang makin besar turunnya. Kemudian kita lihat yang berikutnya, posisinya di mana ya. Kalau dia berada di puncak resisten, maka potensi turun akan sangat kuat. Sehingga kita mudah menentukan area sell-nya. Ya, tentu setelah ini terjadi, setelah ini selesai. Kita bandingkan rasionya antara sumbu dengan badan, banyak sumbunya di atas berarti penolakan seller makin kuat. Ya, contoh misalkan, contoh kasus yang bisa kita lihat, ya nggak usah jauh-jauh, yang kita bisa lihat saat ini. Ya, saat ini kita bisa lihat. Yang pertama diawali dengan sumbu yang panjang, kita bisa baca di sini. Kita bisa baca di sini. Dari candle ini kita bisa membaca satu volume atau badannya kita lihat. Oke, badannya panjang atau pendek boleh. Kemudian kedua, baca panjang sumbunya. Di bawah ada panjang sumbu tapi kecil. Yang di atas ada panjang sumbu lebih panjang. Dari sini kita bisa lihat rasionya, perbandingan antara sumbu dengan badan. Sumbu yang mana? Karena yang panjang di atas kita bandingkan dengan badannya. Kalau panjang sumbunya di atas, kemudian lebih panjang di atas, maka penolakan seller itu lebih banyak. Tetapi karena bodinya masih hijau, maka tetap didominasi oleh buyer, tetapi akan ada penolakan seller yang kuat. Jadi akan lebih cenderung turun daripada naiknya, meskipun masih ada hijaunya. Karena kalau kita bandingkan antara volume dan sumbunya, panjang sumbu sehingga tekanan ke bawah makin kuat. Kemudian selanjutnya, setelah ini apa yang bisa kita baca? Oke, perhatikan begitu ditutup, ini bukaan di sana. Berawal dari candle sebelumnya, karena didominasi oleh warna hijau sebelumnya, maka hijau masih berusaha untuk menekan kembali. Ini masih naik sampai di ujung high-nya di sini. Nah, sampai 180 sekian. Artinya ini masih naik dulu, sebelum turun naik dulu. Buyer masih menekan karena ini juga sebelumnya tadi didominasi oleh warna hijau meskipun penolakan seller banyak. Kemudian karena penolakannya panjang, ini juga perhatikan high-nya. High-nya tidak bisa melebihi dari high sebelumnya. Artinya kekuatan buyer sudah mulai berkurang. Kekuatan buyer sudah mulai menipis, sehingga posisi high-nya sampai di sini terhenti, kemudian ditolak oleh seller. Yang di bawah, yang di atas ini penolakan seller. Meskipun warna hijau ini penolakan seller, apalagi warna merah ini berarti penolakan seller yang kuat.
Kemudian ditutup, perhatikan dengan kondisi seperti ini. Bodinya panjang, ada sumbu di atas, sumbu di bawah. Sumbunya paling besar di mana? Paling panjang di atas. Sumbu paling panjang di atas berarti tekanan seller, volumenya warna merah, seller lagi. Artinya seller masih akan lanjut kembali. Sampai di mana? Nah, nanti kita masuk di tahap berikutnya. Yang terpenting kita paham dulu cara membaca karakter candle.